Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Di mana? Mau kabur kemana? Pak Prabowo ini singgung-singgung Yaman. Betulkah dia sasar Anies Baswedan? Halo, saya Sekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dalam pidatonya di peresmian 13 proyek hilirisasi di Cilacap kemarin, Pak Prabowo ini tampak sangat berapi-api dan dalam salah satu kalimatnya, dia mengatakan mau kabur sana, ke Yaman mungkin seperti itu. Siapa yang berasal dari Yaman? Selain para keturunan Habaib dari Hadramaut sana, yang kita tahu beberapa di antaranya ini lumayan kritis kepada pemerintahan. Ada Anies Baswedan, ada Najwa Shihab, dan ada Pak Habib Rizik Shihab. Tapi Habib Rizik ini kayaknya sekarang udah bestie deh sama Pak Prabowo. Pidato berarti Pak Prabowo termasuk menyindir, kembali mengulas juga gerakan kabur dulu aja mungkin yang dan Indonesia gelap lah, serta kalau yang mau kaburlah ke Yaman sana. Indonesia itu menjadi di mata luar negeri, Indonesia itu negara teraman sekarang ini menurut Pak Prabowo. Lantas menurut Mas Denny, ini sindiran untuk siapa sebenarnya? Kita lihat konteksnya dulu. Silahkan nonton videonya, ada di mana-mana, tapi yang penuh ya. Dan kita tahu bahwa di situ Pak Prabowo ini pidatonya itu berapi-api dan tampak sekali ingin menunjukkan sebuah nilai patriotik yang dipancarkan. Dan saya tahu sekali proses dari Pak Prabowo datang ke sana. Awalnya ini Pak Prabowo tidak dijadwalkan datang di peresmian 13 proyek itu tadi. Tetapi tiba-tiba last minute beliau ini dikatakan hadir. Last minute-nya tentu saja hitungan hari ya. Tapi ini tentu saja sangat mengagetkan. Artinya Pak Prabowo jelas ada yang ingin disampaikan. Dan dalam momen yang khusus itu Pak Prabowo menunjukkan bagaimana Indonesia ini sering diobok-obok oleh kekuatan dari asing. Bahkan dari sejak dahulu di mana Indonesia belum memasuki Orde Baru sekalipun. Ada pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di banyak daerah. Dan bahkan beliau sangat percaya apapun yang terjadi saat ini, hal-hal yang terjadi seperti demo Indonesia Gelap, Garuda Biru, dan yang lain-lain, ini juga ada susupan atau tunggangan dari kepentingan asing itu tadi. Sesuatu yang juga sulit untuk dibuktikan, tapi juga sulit dibuktikan sebaliknya juga. Maka apa yang dikatakan Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang beralasan, sesuatu yang ada konteksnya, dan ini sesuatu yang harus didengarkan juga oleh seluruh masyarakat. Apakah ini etis atau tidak, tentu saja ini akan jadi perdebatan. Tetapi jelas yang disampaikan ini bukan hanyalah omong-omong belaka. Ini sesuatu yang beliau percayai dan benar-benar ingin disalurkan. Termasuk respon dari Prabowo di kala belakangan ini memang maksudnya isu-isu yang dari naiknya BBM dan juga maksudnya banyak lah isu-isu yang digoreng untuk jadi keributan di media sosial. Ini jawaban Pak Prabowo sendiri atau mungkin ini justru kalau dibilang menenangkan juga nggak menenangkan justru dengan pidato seperti ini kan sebenarnya? Ini sebenarnya bukan pidato menenangkan. Ini jenis pidato yang penuh amarah. Tapi kita tahu nggak mungkin seorang militer yang tahu strategi ujuk-ujuk seperti itu. Apalagi dilakukan 2 hari menjelang hari buruh yang akan terjadi. Dan ini sesuatu yang sepertinya memang sudah diukur. Saya yakin sekali Pak Prabowo ini sudah mengetahui bahwa buruh ini perwakilannya itu setuju untuk bertemu dengannya dan memindahkan lokasi demonstrasi yang tadinya itu di DPR pindah ke Monas. Bahkan ini bentuknya bukan demonstrasi tapi lebih kepada perayaan May Day. Di sana pun tetap dipersilakan melakukan orasi, menyampaikan pendapat tapi dengan damai. Maka saat itu semua terjadi, Pak Prabowo tahu bahwa ini tidak akan memicu apapun. Maka di kesempatan itu Pak Prabowo berani melakukan hal yang kalau saya kira ini lumayan berbahaya dan bisa saja digoreng-goreng, dan ternyata memang sudah dilakukan oleh para lawan politiknya. Dan lawan politik Pak Prabowo sejatinya itu sebenarnya sekarang bukanlah elit politik, melainkan kaki tangan dari Open Society Foundation dan LSM-LSM yang dibiayainya. Maka kita akan tahu mereka ini siapa saja. Silahkan kalian cari tahu, tapi saya akan bahas di episode yang lain. Menurut banyak netizen juga sindiran Pak Prabowo ini juga bukan sifatnya itu general atau mungkin secara garis besar hanya ini sesuatu yang diangkat untuk
apa bahasanya ya, untuk karena ada isu-isu tertentu aja sebelumnya, cuman ini mungkin ditujukan kepada satu sosok atau mungkin satu personal. Saya gitu. pikir karena nggak ada lagi yang berasal dari Yaman dan merupakan lawan politik dan juga yang nggak bisa dikendalikan oleh Pak Prabowo. Kalau Megawati dan PDIP ini kan masih tetap dalam pengawasan yang akan bisa diketahui langkahnya akan kemana. Nah Mas Anies ini kita tidak ketahui. Dan satu-satunya yang paling mungkin untuk nantinya bisa saja dibiayai dari asing masuk ke Indonesia, ya hanya beliau kalau menurut saya. Pak Prabowo juga sempat sebut-sebut tentang pengamat ya di pidatonya kalau nggak salah ya. Profesor dan sebagainya. Ya. Nah ini juga maksudnya sebenarnya berarti bukan tanpa kita sadari ya, maksudnya seperti yang kita ketahui gitu, pengamat-pengamat belakangan ini kan juga mencoba untuk bermanuver, entah itu karena alasan politik atau mungkin karena katanya Pak Prabowo ini kan nggak bisa mendengar suara masyarakat lah bahasanya. Lantas Pak Prabowo kenapa hanya merespon dengan pidato ini? Maksudnya tidak ditertibkan kah atau gimana, malah justru merespon dengan pidato yang berapi-api gitu? Saya pikir penertibannya sudah terjadi dengan mengangkat kembali Hasan Nasbi dan memposisikan Pak Kodari ini di tempat yang tepat untuk melawan DFK itu tadi ya. Nah, tapi apa yang dilakukan? Ini sesuatu yang saya kira jelas menunjukkan bahwa beliau, Pak Prabowo, ini ingin menunjukkan perang. Bahwa dia ini seakan-akan ingin memberitahukan dia ini tahu siapa yang membuat gaduh. Dan siapa yang selama ini itu ada di belakang hal-hal yang dianggap kegaduhan ini tadi. Dan kita akan langsung menganggap bahwa ini adalah satu kekuatan yang didanai dari upaya membuat Indonesia ini seperti negara-negara liberal yang lainnya dengan kita tahu Open Society Foundation di sini memperjuangkan demokrasi sebagaimana demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia, memperjuangkan hak asasi manusia seperti yang juga dipandang oleh seluruh dunia dan hal-hal yang lainnya melalui inisiatif mereka dengan gerakan miliaran dolar yang dibiayakan kepada proksi mereka atau mitra mereka di Indonesia dan negara-negara yang dianggap perlu untuk diberikan pengaruh dan penyusupan ini. Pak Prabowo juga sempat membahas tentang bahwasanya kedamaian itu kedamaian itu mahal gitu. Apakah ini juga salah satu pidato yang maksudnya kalau kita bilang Pak Prabowo secara tersurat ya untuk menegaskan bahwasanya di saat negara-negara lain itu berperang, ya kalau bisa keributan-keributan atau mungkin pertengkaran di media sosial ini dihentikan. Lantas setelah pidato ini mungkin nggak Pak Prabowo mulai untuk mengambil langkah tegas? Yang dikatakan itu bisa saya artikan, misalkan MBG itu satu hari bisa berapa triliun? Nah, tapi berapapun itu, semahal itulah kedamaian itu diperlukan. MBG adalah salah satu instrumen pencipta kedamaian. Saat para mitra yang banyak diantaranya ini tadinya adalah oposisi, itu menjadi tenang, adem, dan ayem saat mereka ikut merasakan membangun generasi penerus bangsa beberapa tahun mendatang ini. Maka ini adalah salah satu hal yang Pak Prabowo mengupayakan itu, tapi ternyata masih ada orang-orang yang ya ternyata ini adalah orang-orang pintar, para cendekia dan juga akademisi yang ternyata mereka ini tersesat dengan pemikiran ingin membuat Indonesia menjadi seperti negara-negara lain dengan pemikiran-pemikiran yang sejatinya di negara di mana mereka menganggap itu ideal, itu pun sudah hancur dan luluh lantak. Maka ini adalah satu realitas yang harus kita pahami dan Pak Prabowo jelas di sini menyasar. Tidak hanya ya, kalau di Yaman saya sih menganggapnya ini Mas Anies Baswedan ya, tetapi beliau ini di sini secara garis besar ingin menyasar orang-orang yang selalu meneriakkan demokrasi, hak asasi manusia, perusakan lingkungan dan sebagainya, tetapi tanpa melihat tujuan yang terbesar yaitu nation interest yang memang harus dijunjung lebih tinggi. Bukan artinya di sini berhak melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran perusakan lingkungan dan sebagainya, tapi semua ini tadi tidak bisa dibandingkan secara apple to apple dengan pelaksanaan hal yang serupa di luar negeri, terutama saat para proksi asing ini tadi melakukan cherry picking dan bekerja sama dengan lembaga rating dunia, menghancurkan reputasi Indonesia dan membahayakan kerjasama dan penanaman modal asing yang ada di negara kita ini. Di pidato kemarin juga, maksudnya kenapa Pak Prabowo, menurut Mas Denny, kenapa Pak Prabowo memilih untuk mengambil momen itu untuk pidato yang agaknya terlalu keras ya di momen peresmian 13 proyek hilirisasi. Proyek hilirisasi. Karena kita tahu bahwa proyek hilirisasi ini adalah
proyek yang pasti paling akan diserang oleh orang-orang ini tadi. Perusahaan lingkungan hidup, hak asasi manusia saat nanti pembayaran pegawainya akan seperti apa dan sebagainya. Karena hilirisasi ini otomatis memangkas keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pengimpor sumber daya alam kita, yang mana mereka seharusnya akan bisa membeli dengan sangat murah dan pemrosesannya ini bisa dilakukan di negara mereka atau di negara lain selain Indonesia. Mereka dipaksa untuk melakukan itu di negara kita ini. Pak Prabowo seakan-akan memberikan pesan sebelum proyek ini dilaksanakan, bahwa dia sudah mengetahui siapa yang bermain di balik semua ini. Dan dia tidak segan-segan untuk melakukan penertiban kali ini karena dia tahu bahwa dirinya sudah sangat kuat. Tidak ada sebuah perlawanan yang akan bisa mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo hingga 2029 nanti. Dan pesan ini sangat jelas dan patriotik, meskipun mungkin dianggap kurang etik atau menyinggung beberapa pihak. Mungkin kalau yang protes dengan, tapi kok pidatonya seperti itu sebagai presiden? Dan kalau ada yang mempermasalahkan, mengapa kok seorang presiden sampai gesturnya kabur aja deh? Kalau itu harus disandingkan dengan patriotisme dan ini dianggap nggak etik, maka saya akan bilang etik-etik. Sampai jumpa di konten berikutnya.